Absolutisme kebenaran dalam tauhid. Saya ulang lagi ya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Itu banyak ilmuwan tauhid, ulama tauhid, yang saking ekstrimnya memang mengatakan bahwa orang yang sudah iman, yaitu bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak akan batal meskipun dia koruptor, meskipun dia maling, meskipun dia penjahat. Itu kan satu hal yang menurut ilmu sosial itu kayak paradok. Bagaimana Islam yang luhur, kemudian Islam yang luhur, iman yang luhur ini nggak bisa dibatalkan oleh kebejatan perilaku pelakunya atau pemeluk Islam. Kata pakar ahli tauhid, dan itu berdasar hadis sahih, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi suatu saat kelihatan senyum-senyum ceria. Kemudian ditanya oleh Abu Dzar, kebetulan di pinggir dia ada Abu Dzar, "Ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum?" Barusan Jibril datang ke saya dan memberi kabar saya bahwa siapapun dari umatku yang bertauhid secara benar, maka dia pasti masuk surga. Meskipun wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Itu Abu Dzar sampai 3 kali tanya, "Yang benar ya Rasulullah, masa pernah gitu masuk surga?" Ya, kata Nabi, sampai 3 kali. Nah, saya pernah ditanya seorang dosen, tanya, "Gus, bagaimana itu bisa terjadi satu kesakralan iman yang boleh atau enggak terganggu oleh kesalahan perilaku pemeluknya, yaitu wa in zana wa in saraq?" Saya baca beberapa syarah hadis itu, termasuk di Syarhun Nawawi. Jawabannya adalah di sini Nabi sedang menerangkan absolutisme kebenaran. Bukan masalah membolehkan zina apa enggak. Tentu zina tidak akan pernah boleh, maling tidak akan pernah boleh. Tapi Nabi ingin mengatakan absolutisme kebenaran itu enggak terganggu oleh pelaku. Kita yang punya gelar ya bilang 1 tambah 1 2. Yang enggak punya gelar ya bilang 2. Musuh kita ya bilang 2. Rektor Al-Azhar ya bilang 2. Anak yang penggembala kambing yang bilang 2. Semuanya akan bilang 2. 1 tambah 1 akan bilang 2. Karena kebenaran 1 tambah 1 2 itu enggak boleh bersyarat. Boleh mengatakan 2 kalau Anda rektor, boleh mengatakan 2 kalau Anda soleh. Kalau tidak soleh kamu harus mengatakan 3, tidak boleh. Kebenaran absolutisme harus sah, siapapun yang mengatakan itu. Sama, kebenaran bahwa Allah Tuhan itu selalu sah, siapapun yang mengatakan itu. Bahkan orang yang berkafir 100 tahun, dia kafir, saat itu melafalkan la ilaha illallah, maka imannya langsung sah. Padahal berpuluh-puluh tahun dia kafir. Karena kebenaran absolut akan selalu sah tanpa memandang pelaku. Nah, ini namanya substansi kebenaran. Ini nggak akan terganggu oleh perilaku sosial. Kemudian ada ulama yang cara berpikir itu sosial. Bahwa Islam itu bisa menarik karena justru aturan-aturannya itu. Kita sebagai manusia tentu suka kalau negara ini tertib, tanpa perzinaan, tanpa maling, tanpa korupsi. Dan Islam alhamdulillah mengharamkan itu semua dan mengancam itu semua dengan neraka. Sehingga karena sisi sosial ini begitu, maka kita alhamdulillah sebagai muslim, hal-hal yang buruk diharamkan, dan di antara ciri Nabi adalah mengharamkan yang haram. Jika kita selalu akan mengharamkan perzinaan, mengharamkan judi, mengharamkan dugem dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah, selalu ada kebenaran absolut, yaitu iman. Boleh enggak kebenaran absolut terganggu oleh kesalahan sosial? Itu tadi. Kalau kebenaran absolut, ya sudah, nggak boleh diganggu oleh apapun, termasuk tadi. Kita mengatakan 1 tambah 1 2. Orang baik yang bilang 2, orang buruk yang bilang 2, setengah baik, setengah buruk yang akan bilang 2. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang tidak boleh terganggu oleh apapun. Nah, di sini kenapa Nabi mengatakan wa in zana wa in saraq. Tapi di balik yang sama, dengan porsi yang sama, Nabi pernah mengancam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak pernah berzina seseorang, kemudian dia saat itu berstatus mukmin. Dan tidak pernah maling seseorang, kemudian saat itu dia berstatus mukmin. Lalu bagaimana dengan 2 hadis ini yang sama-sama sahih? Oleh ulama dijawab, ketika seseorang zina atau maling, itu pasti terinspirasi oleh kenakalannya, oleh nafsunya. Tidak ada sangkut paut dengan imannya. Karena yang namanya iman pasti mengajarkan kebenaran. Nah, di sini kemudian ada kelompok besar dalam mazhab Islam, ada ahli sunnah wal jamaah yang berkeyakinan Islam, iman adalah satu keyakinan absolut
Sehingga kalau orang salah, dia tetap salah saja, tapi tidak sampai menjadi kafir. Ada kelompok Khawarij yang mengatakan setiap kesalahan besar menjadikan seseorang kafir. Kita sekarang bikin analogi. Kalau seseorang sudah sah menjadi warga Indonesia, dia berKTP Indonesia, tidak pernah mengeluarkan diri dari warga Indonesia, kemudian dia jadi koruptor, tentu kita sepakat dia warga Indonesia. Soal kita hukum, kita beri sanksi, itu karena kesalahannya, tapi dia tetap warga Indonesia. Karena dia warga Indonesia adalah status, sementara kesalahan dia adalah kesalahan sebagai manusia. Sehingga madzhab Ahlussunnah adalah seseorang yang melakukan dosa besar tetap mukmin, tapi nanti tetap disiksa di neraka, entah berapa lamanya. Saya juga belum mengkonfirmasi sama malaikat Malik ini, penjaga nerakanya ini. Tapi yang jelas ada pelatihan di sini. Nah, pelatihan ini juga menguntungkan kita. Menguntungkannya gini, di Quran ada ayat Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Kalau yang lebih terkenal tentu ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kita berpikir absolutisme, berpikir kebenaran mutlak, maka kemusyrikan, kekafiran, kesalahan itu hal yang enggak ada. Kalau istilahnya Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Misalnya ini saya pegang jam tangan, mungkin ini dari aluminium atau besi, terus saya mengatakan begini, jam tangan saya ini dari kayu. Maka kalimat ini tidak menjadi kalimat opini, tapi menjadi satu kesalahan. Karena itu kalimat yang salah. Nah, jika kalau Tuhan itu hanya Allah, maka hakikat yang ada ya Tuhan itu hanya Allah, bukan yang lain. Sehingga apapun banyaknya orang musyrik itu dianggap tidak ada. Wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Sesuatu yang batal, yang enggak benar itu pasti enggak ada. Karena tadi fakta bahwa jam ini dari kayu adalah enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada, mungkin yang mengatakan itu karena salah ucap atau kebodohan atau keyakinan yang keliru, tapi hakikat ini tidak. Dan di sini hebatnya Islam. Islam pertama datang termasuk wa 'allama Adamal asma. Pertama Nabi Adam diajari adalah menamai sesuatu sesuai proporsinya, sesuai statusnya. Jadi andaikan dari dulu orang kafir Quraisy mengatakan, wah ini pahatan batu dari Magelang gitu, atau ini batu dari Ponorogo, jenis batunya ini, pemahatnya ini, harganya ini. Mungkin mereka hanya bilang ini batu yang dipahat. Tapi gara-gara ini diberi gelar, diberi penamaan Manat, pemberi, Al-Uzza, ini satu hal yang agung, satu hal yang besar, Hubal. Sehingga terus orang itu gampang, wow kalau saya melecehkan ini pasti saya kualat. Tapi hakikatnya ini tetap batu. Nah, jika apakah ada Tuhan selain Allah? Ya jawabannya tidak ada, karena selalu Tuhan hanya Allah SWT. Tapi apakah ada orang yang menuhankan selain Allah? Hanya. Ini dibedakan antara hak selalu satu. Ya hak selalu satu dan kebatilan selalu nggak ada. Tapi yang mengatakan ada, yang meyakini ada, tapi kebatilan sendiri. Ini banyak juga ulama yang spesial membela ja'al haqqu wa zahaqal batil. Seperti saya mengatakan baju saya ini putih. Ya sudah putih. Kok banyak satu dunia mengatakan baju saya hitam, itu tidak punya pengaruh. Baju saya menjadi hitam tutup putih. Karena kebenaran absolut akan ada, punya eksistensi. Disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang batil pasti nggak ada. Memang itu tidak faktual. Kemudian ilmu sosial atau ilmu yang didiktekan karena satu hal tertentu ini punya pengaruh. Yaitu misalnya sesuatu ini putih. Gara-gara mata kita rabun mengatakan itu hitam. Atau sesuatu itu hitam karena kita punya penyakit tertentu di mata kelihatan biru. Nah, di sini ya, kalau ulama mengatakan mulai ada hijab. Sebetulnya manusia tahu bahwa Tuhan hakiki adalah harusnya Tuhan yang awal. Karena nggak mungkin langit bumi ini diciptakan sesuatu yang lebih terbelakang dari langit bumi. Sehingga Allah mensifati dirinya al-awwal. Namanya pencipta harus wujud lebih dulu, al-awwal. Karena langit bumi ini adalah wujud, punya eksistensi, maka penciptanya harus lebih punya eksistensi. Kalau dalam bahasa pesantren disebut wajib wujud. Kalau yang diciptakan saja ada, maka yang menciptakan pasti ada. Jika alam raya ini tidak dimulai dari nihilisme, ketiadaan, tapi dimulai dari yang ada. Yang ada ini oleh kita, zaman kita kecil ngaji,
ujian wujud idam baqa. Karena eksistensi pertama seorang pencipta adalah harus wujud, harus punya eksistensi. Ini juga ada yang menekuni sendiri, namanya ilmuwan tauhid, menekuni satu kebenaran absolut yang tidak boleh terdikte oleh ilmu-ilmu sosial. Tapi pertanyaannya adalah, apapun absolutismenya kebenaran ini, manusia itu punya sisi keterbatasan. Apapun buktinya baju ini, kita harus melatih orang yang mengatakan supaya dalam keadaan matanya normal, kondisinya normal. Karena nggak ada artinya ini secara objektif bukti, kemudian yang melihat tidak normal karena matanya normal. Jadi kalau ada satu kesalahan, pasti ada problem. Nah hakikat dari alam raya ini sudah al-haqqu wa ma yudhibul batilu wa ma yudhib. Sekali hak itu datang, maka satu kesalahan ini pasti ada. Jika dalam awal surat Kahfi dijelaskan, mereka berkomentar tentang Tuhan seperti ini. Ya, saya teruskan. Jadi para intelektual ya atau para ilmuwan penjaga kebenaran yang absolut itu adalah cara berpikir bahwa eksistensi kebenaran absolut itu tidak boleh terganggu oleh status sosial. Sehingga seperti yang saya analogikan tadi, orang akan bilang 1 tambah 1 itu pasti 2. Itu tidak dosen, tidak rektor, tidak orang fasik, tidak orang soleh, tidak koruptor, tidak KPK. Karena untuk mengatakan kebenaran yang absolut tidak butuh kesalehan. Siapa saja sah. Di sini hebatnya Rasulullah mengatakan orang kafir 20 tahun atau 100 tahun sekali dia bersyahadat maka Islamnya langsung sah. Tanpa harus dia mensucikan diri dulu, ini itu enggak. Karena ini kebenaran yang absolut. Sehingga keyakinan mainstream ulama seluruh dunia, kalau ada orang muslim melakukan dosa besar maka dia tetap muslim dan dosanya tetap dosa. Tidak boleh orang menjadi kafir hanya karena melakukan kesalahan. Sama, kita selalu warga Indonesia karena ber-KTP Indonesia, berstatus Indonesia, meskipun kita koruptor, tetap kita warga Indonesia. Nah, mulai benar-benar keluar warga Indonesia kalau kita merubah jati diri kita, KTP kita, paspor kita. Sama, kita menjadi kafir kalau sudah merubah Tuhan kita. Dari Tuhan Allah menjadi Tuhan apa, itu benar-benar menjadi kafir. Tapi selagi kita cara bertauhid adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka imannya sah. Nah, kemudian yang kedua menyangkut sosial. Tapi dalam mengawal keimanan ini, nggak semudah itu tadi. Kita tidak mudah melatih orang mengatakan baju ini putih, tanpa dia punya perangkat, matanya sehat, kondisinya cerah. Karena untuk mengatakan putih itu butuh kesaksian bahwa itu putih. Dan bisa mengatakan itu putih kalau matanya normal tanpa ada penyakit. Nah, di sini ini terus ada gerakan ulama melawan hijab. Makanya di juz amma itu, di awal-awal kita ngaji juz amma yang masih juz 30 itu, kalau mengistilahkan orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang kafir itu siapa? Adalah orang yang cara melihat Tuhannya itu ada hijab, ada pembatas. Jika sesuatu yang putih karena dia ada sekat, akan dikatakan tidak putih. Nah, Islam itu agama yang mengajarkan baini wa baina Allah nggak boleh ada hijab. Jika kita diajarkan sholat, diajarkan munajat, diajarkan wiridan, supaya nggak ada sekat bainana wa baina Allah antara kita dan Allah. Diharapkan kalau nggak ada sekat, itu kemudian ada kebenaran hakiki yang kita kenali. Barokahnya mengenali kebenaran hakiki ini, iman kita menjadi mantap. Nah, kalau sudah mantap, itu yang istilahnya Allah dijelaskan, yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Bahwa orang mukmin akan ditetapkan imannya sebagaimana iman itu sendiri adalah al-qawli tsabit. Memang satu statement atau satu status atau satu fakta yang nyata. Beda dengan orang kafir ketika misalnya menyembah batu atau menyembah manusia, nanti di akhirat sama Allah dipanggil, Tuhan kamu siapa? Batu Gusti. Tuhan kamu siapa? Manusia ini. Mana itu? Setelah dipertontonkan ternyata mereka ada siapa-siapa. Ini yang disebut mereka didatangkan bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah
wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kemudian ini semua enggak ada guna. Jadi sebagai mukaddimah, saya memang orang yang sangat fanatik supaya umat Islam berpikir tauhid secara benar. Dan itu penting sekali karena semua nabi kalau mengistilahkan dirinya itu qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Syarat iman itu harus melihat kebenaran itu, orang Jawa itu cetha welo-welo, harus sejelas-jelasnya. Kenapa kita pertama mensifati Tuhan itu wujud misalnya? Karena alam raya ini terlanjur wujud, punya eksistensi. Kan nggak mungkin sesuatu yang wujud kemudian penciptanya sendiri tidak wujud. Itu nggak ketemu akal. Pakai fayakunul adamu yakhluqu mawjudan. Bagaimana sesuatu yang nggak ada, yang harusnya nggak bisa jadi faktor, kemudian menyebabkan sesuatu yang ada. Oh kalau gitu alam raya ini penciptanya atau Tuhannya siapa? Ya sifati saja zat yang wujud. Akhirnya kita nyifati wujud. Berhubung pencipta tentu wujudnya lebih dulu. Akhirnya kita sifati qadim atau awal. Wujud idam atau kidam. Idam, qadim, awal. Masa pencipta kalah dulu sama yang diciptakan. Kemudian karena pencipta ini super, mesti nggak ada yang mengalahkan. Lalu kita sifati baqo atau akhir, nggak akan punah. Wujud idam baqo. Terus mukhalafatul lil hawadis. Karena pencipta adalah tidak makhluk, makhluk tidak pencipta, maka semua apa-apanya harus berbeda. Maka kita sebut mukhalafatul lil hawadis, atau kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum. Zat yang berdiri sendiri. Sehingga kalau kita di antara doa Nabi katanya ada ayat yang langsung saya ambil dari Aras, yaitu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Zat yang eksistensinya tidak butuh yang lain. Beda dengan kita. Kalau dalam ilmu tasawuf, apapun hebatnya kita, meskipun kita penguasa dunia sekalipun, itu kalau dalam ilmu tasawuf nggak makan lemes. Bagaimana kita katakan penguasa dunia sementara nggak minum lemes, nggak makan lemes? Kerennya gimana? Kita hanya bergantung sepiring nasi, bergantung segelas air. Tapi kita memaklumatkan diri sebagai penguasa dunia. Sehingga itu betul-betul dhaif, betul-betul kita ini makhluk yang lemah. Sehingga ketika Allah mencibir Fir'aun atau mencibir Namrud, itu hanya dengan kata-kata kalau dia Tuhan, itu dia harusnya nggak makan. Bagaimana Tuhan kemudian kalau nggak makan kangkung itu lemes, nggak makan nasi itu lemes, itu nggak kebayang. Jika Allah mensifati dirinya, wah yut'imu wa la yut'am. Saya ini Tuhan. Sifat dasar saya itu yut'imu, memberi makan, dan saya tidak perlu makan. Ketika Allah mensifati hubungannya dengan makhluknya, saya pemberi rizki, dan saya tidak butuh mereka memberi rizki saya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka supaya mengenali saya, menyembah saya. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu minhum ayyutimun. Saya tidak ingin mereka memberi rizki ke kita dan mereka memberi makan ke kita. Para intelektual ini juga berpikir keras supaya tauhid ini terjaga dengan berpikir yang baik, dengan akidah yang baik, dengan logika yang baik. Nah, ini berjaga-jaga ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hak itu yang punya eksistensi, barang yang enggak hak itu selamanya hakikatnya enggak. Pemeluknya banyak, pengikutnya banyak, tapi hakikatnya enggak pernah. Karena yang dikatakan hakikat adalah sesuatu yang punya eksistensi absolut. Jika misalnya hakikat Tuhan ya tetap satu, hakikat Tuhan ya hanya Allah, bukan Lata, bukan Hubal, bukan dan sebagainya. Sehingga kalau ada kalimat yang salah, itu yang ada itu yang mengatakan, bukan kalimat itu. Kalimat sendiri itu tidak punya konklusi apa-apa, karena memang nyatanya tidak ada. Makanya kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Itu menjadi kalimat, menjadi kata-kata, karena diucapkan oleh lisan, tapi tidak menunjuk hakikat. Jadi misalnya saya mengatakan baju saya ini hitam, itu menjadi kata-kata yang saya ucapkan. Tapi tidak menjadi kalimat yang menunjukkan kebenaran, karena itu salah. Jika kalau kalimat yang salah itu istilah Tuhan, itu kalimat yang menjadi kata-kata karena keluar dari mulut. Yang benar adalah al-ismu ya dulu alal musamma. Kalau sudah menjadi kalimat, misalnya ini saya katakan jam, ya memang benar-benar jam. Kalau ini saya katakan pulpen, harus benar-benar pulpen. Yang namanya al-ismu harus ya dulu alal musamma. Namanya penamaan harus sesuai hakikat yang dinamai. Hingga ini pentingnya. Kenapa Nabi Adam pertama diajari nama? Wa 'allama Adam al-asma.
Karena nanti kesalahan dunia adalah kesalahan memberi nama. Jika banyak orang kafir Quraisy menyembah Hubal, Lata, Uzza karena memberi nama ini, wah ini penguasa, ini pemberi. Nah, sehingga semua nabi mengatakan pada kaumnya, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu gara-gara Anda salah memberi nama, sehingga kemudian Anda mendewa-dewakan seperti itu. Coba kalau dari dulu batu-batu itu dikatakan batu yang dipahat, batu yang dipecah, batu yang diukir, tentu ini nggak sakral. Tapi gara-gara ini dikatakan ini Tuhan. Kalau kamu tidak memberi sesaji maka kamu akan kena gini. Terus kayak dia mana gitu. Ya ini penting saya utarakan supaya tanggung jawab intelektual kita dalam dakwah Islam. Pertama adalah kebenaran tauhid, kebenaran absolut. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Terus terakhir ini saya masih punya waktu mungkin 10 menit untuk mengawal kebenaran absolut itu juga dibutuhkan ilmu yang namanya tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang seseorang itu disuruh berpikir objektif. Misalnya begini, saya ini seluruh di Indonesia, seluruh dunia akan biasa mengatakan baju saya ini putih, akan mengatakan misalnya bolpen saya ini biru, dan itu kita biasa mengatakan itu tanpa nunggu digaji. Saya tidak perlu seperti ini, saya akan mengatakan ini putih kalau saya dibayar 1 juta. Biasa kita ikhlas mengatakan baju ini putih tanpa ada yang bayar 1 juta. Nah, kalau kita biasa ikhlas mengatakan baju itu putih tanpa harus dibayar 1 juta, kenapa kita mengatakan Allah Tuhan harus dibayar dengan surga? Nah ini terus orang-orang tasawuf bikin punya gugatannya sendiri. Kita terbiasa mengatakan hakikat ini tanpa presentasi ini digaji. Kita biasa mengatakan kalau baju saya ini putih, kalau air itu menyegarkan. Beratus-ratus kali, mungkin berpuluh-puluh tahun kita mengatakan kebenaran itu tanpa ingin digaji. Kita mengatakan matahari itu panas tanpa ada gaji, dan kita ikhlas. Tapi kenapa ketika kita mengatakan Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan harus digaji dengan surga? Nah itu terus kemudian orang-orang tasawuf punya riwayatnya sendiri. Ketika Allah gojlok sama orang-orang soleh, masyhur itu hadis qudsi. Ada orang-orang soleh ditanya sama Allah, kamu menyembah saya karena apa? Ya karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kamu menyembah saya karena apa? Karena saya takut masuk neraka ya Allah. Kata Allah, laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah. Saya ini Tuhan, berarti kalau saya tidak menciptakan surga, saya tidak menciptakan neraka, terus saya tidak layak ditaati. Nah, terus akhirnya ya tetap harus ditaati ya sudah, berarti karena saya. Nah ini terus ke hakikat. Ya naif kita tadi, kalau kita mengatakan baju ini putih nggak digaji kita mau. Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan harus nunggu digaji? Sehingga orang-orang tasawuf punya sekian cerita, misalnya Nabi Isa jalan-jalan ke satu daerah, situ ada orang yang sangat kurus, sangat karena nggak pernah tidur, kalau siang puasa ditanya, kenapa kamu ibadah sampai seperti itu? Karena kita ingin masuk surga. Terus jalan lagi ketemu orang yang sejenis itu, ditanya, kenapa kamu sampai sekurus itu? Karena kita takut neraka. Terus ketemu kelompok ketiga, wajahnya happy, terus tidak terlalu kurus, konstruksi badannya yang normal semua. Kenapa kamu asik? Karena saya mencintai Tuhan yang punya semuanya. Akhirnya Nabi Isa bilang yang dua kelompok tadi, makhlukon rojautum wa makhlukon fiktum. Kamu yang kamu harap-harap hanya makhluk, yang kamu inginkan juga makhluk, yang kamu takuti juga makhluk. Yang benar ini takut yang punya makhluk itu semua, takut yang punya surga, yang punya. Nah, jadi lewat pengajian ini atau ngaji ini, saya mohon dalam bertauhid itu harus sampai kul inni ala bayyinati min rabbi, bahwa saya bertauhid itu harus benar-benar punya logika yang absolut, punya logika yang kuat, punya logika yang permanen. Di surat Al-Bayyinah juga diistilahkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Jadi dulu orang-orang kafir itu akan nyaman dengan kekafirannya, nggak pernah tercerabut dari cara berpikir kekafiran. Kita tahu kafir Quraisy itu penyembah berhala dan jumlahnya banyak, ada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu mereka cara berpikir, ya Muhammad, kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, Tuhannya harus banyak dong. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu? Itu mereka nggak bisa nerima konsep Tuhan satu.
Sampai mereka mencibir Nabi dengan mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Masa Tuhan satu, problem kita banyak kalau Tuhannya satu, itu pasti tidak cukup. Ya kalau problem banyak ya Tuhannya harus banyak. Terus Nabi dengan sabarnya memberi penjelasan, wahai para orang-orang kafir, kalau kamu jadi buruh punya majikan banyak, kemudian perintahnya beda-beda, itu kamu suka mana? Punya majikan satu yang baik sama majikan banyak yang perintahnya beda-beda. Ya suka satu ya Muhammad. Nah, Nabi menyatakan Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau jumlahnya banyak yang bingung itu kamu. Terus akhirnya ya mat Tuhan satu aja. Nah itu terus disebut dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyabisuna wa rojulan salamal lirojul. Allah memberi satu analogi, satu orang yang punya atasan banyak sama yang punya atasan satu. Tentu kita nyaman yang punya atasan satu. Dan Tuhan kamu itu atasan kamu. Maka ya sebaiknya satu saja supaya Anda tidak bingung. Yaitu hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi saya mohon semua aktivitas akademik UGM juga semua yang suka ngaji bahwa bertauhid itu harus sampai qul inni ala bayyinatin mir rabbi.